Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kebakaran hebat melanda Los Angeles, Amerika Serikat, sejak awal Januari. Api yang tak kunjung padam memakan korban jiwa dan menghancurkan ribuan rumah. Namun, di tengah bencana ini, ada sebuah kisah penuh keajaiban yang menggugah hati semua orang. Sebuah penemuan mengejutkan di sebuah reruntuhan rumah yang habis dilahap api. Ditemukannya jasad seorang pemuda dengan tubuh yang utuh tanpa luka bakar sedikit pun, dalam posisi memeluk erat sebuah Al-Quran. Subhanallah. Namun sebelum kita lanjut ke cerita ini, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya serta tinggalkan jejak di komentar. Semoga dengan kisah ini menambah-nambah keiman kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Los Angeles, kota besar di Amerika Serikat yang biasanya dikenal dengan gemerlapnya Hollywood dan hiruk-pikuk kota metropolitan, berubah menjadi lautan api sejak awal tahun ini. Tepatnya, pada tanggal 7 Januari, sebuah kebakaran lahan besar melanda wilayah tersebut. Dalam hitungan jam, api yang awalnya hanya menjalar di kawasan perbukitan tiba-tiba menyebar ke area pemukiman warga. Angin kencang dan suhu yang kering menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api. Para ahli mengatakan bahwa musim panas yang panjang dan kekeringan ekstrim selama beberapa bulan terakhir telah mempersiapkan lahan kering untuk menjadi bahan bakar alami. Seperti api yang menyambar jerami, kebakaran tersebut terus meluas dengan ganas. Saksi mata menggambarkan kebakaran ini sebagai salah satu bencana alam paling dahsyat yang pernah terjadi di kawasan tersebut. Rasanya seperti mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, ujar seorang warga yang menyaksikan kobaran api dari kejauhan. Langit berubah warna menjadi merah menyala, diiringi asap pekat yang menutupi pandangan sejauh mata memandang. Aku bahkan tidak bisa bernapas. Udara penuh dengan bau hangus dan debu, tambahnya. Hingga kini, kebakaran ini telah melalap ribuan hektar tanah, menghancurkan ribuan rumah, dan memaksa lebih dari 50.000 orang meninggalkan tempat tinggal mereka. Jumlah korban jiwa pun terus bertambah. Setidaknya 28 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya masih dinyatakan hilang. Banyak keluarga yang kehilangan segalanya dalam bencana ini. Rumah yang mereka bangun dengan jerih payah bertahun-tahun, barang-barang kenangan, dan harta benda berharga, semuanya lenyap dalam hitungan menit. Kami bahkan tidak sempat menyelamatkan foto-foto keluarga kami, kata seorang wanita tua sambil menangis di tempat pengungsian. Dia hanya mengenakan pakaian yang melekat di tubuhnya, karena tidak ada waktu untuk membawa apapun saat perintah evakuasi diumumkan. Satu-satunya yang aku bawa hanyalah anak-anakku. Hanya itu yang penting, lanjutnya dengan suara gemetar. Kejadian ini meninggalkan trauma mendalam bagi mereka yang mengalaminya secara langsung. Michael, seorang warga yang berhasil melarikan diri dari kobaran api, menceritakan betapa mengerikannya situasi saat itu. Ketika aku membuka pintu depan, aku melihat api sudah merambat ke pagar rumah. Anginnya sangat kencang, dan api itu seperti sedang berlari ke arahku, ungkap Michael. Ia segera membangunkan keluarganya, memerintahkan semua orang untuk keluar rumah. Aku hanya punya waktu 2 menit untuk mengambil dokumen penting dan foto keluarga. Setelah itu, kami langsung kabur. Michael menggambarkan bagaimana perjalanan keluar dari area kebakaran menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Jalanan penuh dengan mobil. Semua orang mencoba menyelamatkan diri, tapi api bergerak jauh lebih cepat dari yang kami duga. Ada beberapa mobil yang akhirnya terjebak di tengah jalan karena pengemudinya panik. Dalam perjalanan itu, Michael menyaksikan banyak warga yang hanya bisa menangis karena tidak tahu harus kemana. Aku melihat seorang ibu memeluk bayinya sambil menangis histeris di tepi jalan. Dia sepertinya kehilangan arah dan tidak tahu harus pergi kemana. Tambahnya, banyak orang mengatakan bahwa kebakaran ini seperti mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Kami tahu bahwa Los Angeles sering mengalami kebakaran hutan setiap musim panas, tapi ini benar-benar berbeda, ujar seorang petugas pemadam kebakaran yang telah bertugas selama 15 tahun. Ini bukan hanya kebakaran. Ini seperti neraka. Para petugas pemadam kebakaran harus bekerja 24 jam tanpa henti untuk mencoba memadamkan api yang terus menjalar. Namun, kondisi cuaca yang buruk membuat upaya mereka hampir mustahil.
Proses evakuasi menjadi tantangan besar bagi tim penyelamat dan pemerintah setempat. Dengan lebih dari 50.000 warga yang harus dievakuasi dalam waktu singkat, kekacauan tidak dapat dihindari. Perintah evakuasi diberikan secara bertahap, dimulai dari kawasan perbukitan hingga ke pemukiman padat penduduk. Namun, penyebaran api yang cepat membuat banyak orang tidak sempat menyelamatkan diri. Api bergerak seperti monster. Bahkan sebelum kami selesai mengumumkan evakuasi di satu area, api sudah sampai di sana, ujar seorang petugas penyelamat. Di salah satu lokasi evakuasi, seorang ibu muda bernama Linda menceritakan bagaimana ia dan anak-anaknya berhasil melarikan diri dari rumah mereka yang sudah dikepung api. Aku tidak pernah merasa seketakutan ini dalam hidupku, ujar Linda dengan mata yang masih sembab karena menangis. Dia menggendong anak bungsunya yang masih berusia 2 tahun. Sementara 2 anak lainnya berjalan di sampingnya sambil menggenggam tangannya erat-erat. Kami hanya punya waktu beberapa menit. Aku tidak sempat membawa apapun selain anak-anakku. Barang-barang kami semua habis terbakar. Tambahnya dengan suara gemetar. Di tempat evakuasi, para relawan bekerja keras untuk menyediakan makanan, air, dan tempat berlindung bagi para korban. Namun, jumlah pengungsi yang terus bertambah membuat fasilitas yang ada menjadi kewalahan. Kami mencoba memberikan yang terbaik untuk mereka, tapi rasanya tidak pernah cukup. Mereka kehilangan segalanya, ujar salah satu relawan. Hingga saat ini, duka mendalam menyelimuti ribuan keluarga yang terdampak oleh kebakaran ini. Banyak di antara mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai. Aku kehilangan suamiku dalam kebakaran ini, ujar seorang wanita parubaya dengan air mata yang terus mengalir. Dia mencoba menyelamatkan rumah kami, tapi api datang terlalu cepat. Kisah serupa juga diceritakan oleh banyak korban lainnya. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan orang-orang tercinta dalam tragedi yang begitu mengerikan. Bukan hanya kehilangan keluarga, banyak orang juga kehilangan tempat tinggal mereka yang sudah menjadi saksi hidup selama bertahun-tahun. Rumah kami adalah tempat kami tumbuh dan membangun keluarga, ujar seorang pria tua yang kini tinggal di tempat penampungan darurat. Semua kenangan itu hilang dalam sekejap. Para korban kini hanya bisa berharap agar api segera padam, dan mereka bisa memulai hidup baru meskipun harus dari nol. Namun, di tengah duka yang mendalam ini, ada pula kisah tentang solidaritas dan harapan. Banyak warga yang tidak terdampak kebakaran menunjukkan kepedulian mereka dengan mendonasikan makanan, pakaian, dan uang untuk membantu para korban. Kami mungkin kehilangan segalanya, tapi melihat orang-orang membantu kami membuat kami merasa tidak sendirian, ujar seorang korban dengan senyum tipis. Di tengah tragedi ini, sebuah penemuan mengejutkan mengubah suasana yang penuh duka menjadi penuh haru. Saat tim penyelamat tengah menyisir reruntuhan rumah yang hancur terbakar, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Awalnya kami pikir itu hanya puing-puing biasa, ujar seorang petugas penyelamat. Tapi ketika kami mendekat, kami melihat tubuh seseorang di bawah reruntuhan. Yang membuat semua orang terkejut adalah kondisi tubuh tersebut. Meskipun rumah di sekitarnya telah hangus terbakar, tubuh pemuda itu tampak utuh tanpa luka bakar sedikitpun. Lebih mengejutkan lagi, pemuda itu ditemukan dalam posisi memeluk erat sebuah Al-Quran. Al-Quran tersebut juga tidak rusak, meskipun kertas-kertas di sekitarnya sudah menjadi abu. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis, ujar seorang petugas. Ini adalah keajaiban. Berita tentang penemuan ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral. Banyak orang yang percaya bahwa ini adalah bukti nyata dari kekuasaan Allah. Aku tidak pernah percaya pada hal-hal seperti ini sebelumnya, ujar salah satu petugas penyelamat yang non-muslim. Tapi melihat ini dengan mata kepalaku sendiri, aku mulai berpikir bahwa Tuhan itu nyata. Dan seorang penyelamat itu menceritakan kejadian tersebut. Hari itu, kami tim penyelamat sedang menyisir salah satu kawasan yang paling parah terdampak kebakaran. Kami bergerak hati-hati di antara puing-puing yang masih mengepulkan asap panas. Di tengah reruntuhan rumah-rumah yang telah hangus, kami menemukan sesuatu yang menarik perhatian. Awalnya, kami mengira ini hanya reruntuhan biasa, kata seorang petugas pemadam kebakaran bernama David. Tapi ketika kami menggali lebih dalam, ada sesuatu yang membuat kami berhenti sejenak.
Di bawah tumpukan balok kayu dan puing-puing, mereka menemukan tubuh seorang pemuda yang sedang memeluk erat sebuah kitab suci Al-Quran. Yang mengejutkan, meskipun api telah melahap seluruh rumah di sekitarnya, tubuh pemuda itu dan kitab yang dipeluknya sama sekali tidak terbakar. Bahkan pakaian yang dikenakan pemuda itu tampak utuh, seolah-olah dia dilindungi oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat," ujar seorang petugas lainnya. "Rasanya seperti sesuatu dari dunia lain." Ketika tubuh pemuda itu diangkat, para petugas yang menyaksikannya hanya bisa terdiam. Beberapa di antaranya bahkan tak kuasa menahan air mata. Pemuda itu tampak damai, wajahnya tenang, dengan senyum kecil di bibirnya yang masih terlihat jelas meskipun ia telah meninggal dunia. Sementara itu, Al-Quran yang ada di pelukannya juga tetap utuh, tanpa sedikit pun tanda hangus atau rusak. "Ini benar-benar keajaiban," ujar salah seorang warga yang ikut menyaksikan. "Bagaimana mungkin sesuatu yang berada di tengah api sebesar itu tetap utuh?" Setelah itu, penemuan pemuda tersebut dengan cepat menjadi pembicaraan hangat di antara para petugas dan warga sekitar. Banyak yang merasa bingung bagaimana mungkin tubuh dan Al-Quran itu tetap utuh di tengah kobaran api yang begitu dahsyat. Bahkan, para ahli yang ditugaskan untuk memeriksa lokasi kejadian pun tidak bisa memberikan penjelasan logis. "Secara ilmiah, ini seharusnya tidak mungkin terjadi," kata seorang ahli kebakaran yang enggan disebutkan namanya. "Api yang melahap rumah ini memiliki suhu yang cukup tinggi untuk melelehkan logam. Jadi bagaimana bisa ada sesuatu yang tetap utuh seperti ini?" Tidak sedikit dari mereka yang menganggap ini sebagai bukti kekuasaan Allah. Para warga yang mendengar kabar ini segera berdatangan ke lokasi untuk melihat langsung keajaiban tersebut. "Aku sudah mendengar banyak kisah tentang mukjizat, tapi ini pertama kalinya aku melihatnya dengan mataku sendiri," ujar seorang pria yang berdiri di tepi lokasi kejadian. Ia tampak terharu. Matanya berkaca-kaca saat melihat Al-Quran yang tetap utuh meskipun sekelilingnya sudah menjadi abu. Seiring berjalannya waktu, cerita tentang pemuda ini semakin menyebar, bahkan mencapai media lokal dan internasional. Banyak yang merasa kagum sekaligus terharu mendengar kisahnya. Beberapa media menyebut kejadian ini sebagai cahaya di tengah kegelapan, mengacu pada kebakaran hebat yang memakan begitu banyak korban jiwa tetapi juga memperlihatkan sebuah keajaiban yang menggugah hati. Belakangan diketahui bahwa pemuda tersebut bernama Ahmad, seorang pemuda berusia 22 tahun yang dikenal sebagai seorang tahfidz Al-Quran. Ahmad tinggal di rumah itu bersama ibunya, Fatimah, yang selamat dari kebakaran setelah berhasil dievakuasi beberapa hari sebelumnya. Ketika mendengar kabar tentang penemuan anaknya, Fatimah langsung bergegas ke lokasi kejadian. Dengan air mata yang terus mengalir, ia menceritakan kisah hidup Ahmad kepada semua orang yang ingin tahu lebih banyak tentang pemuda tersebut. "Ahmad adalah anak yang sangat mencintai Al-Quran," ujar Fatimah dengan suara bergetar. "Sejak kecil, dia selalu membawa Al-Quran kemanapun dia pergi. Dia menghafalnya, membacanya setiap hari, dan menjadikannya panduan hidup." Fatimah juga menambahkan bahwa Ahmad sering mengatakan kepadanya bahwa ia ingin meninggal dunia dalam keadaan bersama Al-Quran. "Aku tidak pernah menyangka bahwa doa-doanya akan terkabul dengan cara seperti ini," lanjutnya dengan mata yang sembab. Kisah Ahmad menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi komunitas Muslim di Los Angeles. Mereka melihat Ahmad sebagai contoh nyata bagaimana seseorang yang hidup dalam ketaatan kepada Allah akan mendapatkan perlindungannya, bahkan di tengah bencana yang paling mengerikan sekalipun. Ahmad adalah seorang pemuda sederhana yang tumbuh di lingkungan yang penuh tantangan. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia berusia 10 tahun, sehingga ia harus membantu ibunya yang bekerja sebagai perawat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup dalam keterbatasan, Ahmad selalu menunjukkan semangat belajar yang tinggi. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya di masjid, di mana ia belajar menghafal Al-Quran bersama seorang ustaz lokal. "Ahmad adalah murid yang sangat spesial," ujar Ustaz Hasan, guru yang membimbing Ahmad selama bertahun-tahun. "Dia selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Dia tidak hanya menghafal, tapi juga memahami maknanya. Setiap kali dia membaca, air matanya sering jatuh karena ia merasa begitu dekat dengan Allah." Tetangga Ahmad juga mengenalnya sebagai pemuda yang penuh sopan santun.
Dia sering membantu kami, terutama orang-orang tua di lingkungan ini, ujar Linda, seorang tetangga yang tinggal tidak jauh dari rumah Ahmad. Aku ingat suatu hari dia membantu membawakan belanjaanku sampai ke rumah, dan dia melakukannya tanpa diminta. Ahmad adalah sosok yang luar biasa. Sebelum tragedi kebakaran melanda, Ahmad sempat berbicara dengan ibunya tentang keinginannya untuk selalu dekat dengan Al-Quran, bahkan hingga akhir hayatnya. Mama, kalau suatu hari aku pergi, aku ingin tetap bersama Al-Quran. Aku ingin Allah mencintaiku karena aku mencintai firman-Nya, ujar Ahmad pada suatu malam ketika ia dan ibunya sedang duduk bersama di ruang keluarga. Fatimah, yang saat itu tidak menyangka apa-apa, hanya tersenyum dan mengamini perkataan anaknya. Ketika kebakaran mulai melanda rumah mereka, Ahmad menyuruh ibunya untuk segera pergi dan menyelamatkan diri. Mama, cepat pergi. Jangan pikirkan aku. Aku akan baik-baik saja, katanya dengan tegas. Fatimah sempat ragu, tetapi Ahmad meyakinkannya bahwa ia harus pergi demi keselamatan. Aku punya Al-Quran. Aku akan memeluknya dan berdoa. Mama pergi saja, ya, katanya sambil tersenyum. Saat mengingat percakapan terakhir itu, Fatimah tidak bisa menahan tangisnya. Dia sudah tahu. Dia seperti sudah mempersiapkan dirinya, ujar Fatimah di hadapan para wartawan. Meskipun kehilangan Ahmad adalah pukulan besar bagi Fatimah, ia merasa bangga karena anaknya meninggal dunia dalam keadaan yang begitu mulia. Dia meninggal dunia bersama Al-Quran di pelukannya. Itu adalah kehormatan terbesar yang bisa dimiliki seorang Muslim, tambahnya. Setelah jenazah Ahmad ditemukan, suasana di sekitar lokasi kebakaran berubah menjadi penuh haru. Para warga yang sebelumnya hanya bisa menangis menyaksikan kehancuran akibat kebakaran, kini merasa ada sesuatu yang berbeda. Kisah Ahmad menyentuh hati mereka semua, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Banyak yang melihatnya sebagai tanda bahwa Allah selalu menjaga hamba-Nya yang taat. Kita kehilangan banyak hal dalam kebakaran ini, tapi kisah Ahmad mengingatkan kita bahwa masih ada harapan di tengah duka, ujar seorang pria yang menyaksikan pemuda itu dievakuasi dari reruntuhan. Di tempat pengungsian, para korban kebakaran mulai berkumpul untuk mendoakan Ahmad. Mereka membaca ayat-ayat suci, melantunkan sholawat, dan memanjatkan doa agar arwah Ahmad diterima di sisi Allah. Aku tidak mengenalnya secara pribadi, tapi kisahnya membuatku ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah, ujar seorang perempuan muda di tempat evakuasi sambil menahan air matanya. Dia adalah bukti nyata bahwa iman dan ketakwaan dapat menjadi pelindung sejati. Tidak hanya umat Muslim yang merasa terinspirasi. Seorang pria non-Muslim bernama John, yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran, mengatakan bahwa kisah Ahmad membuatnya merenungkan kehidupannya sendiri. Aku tidak pernah terlalu memikirkan tentang spiritualitas atau kehidupan setelah kematian. Tapi melihat bagaimana pemuda ini tetap dilindungi di tengah api besar, aku mulai bertanya-tanya apakah ada kekuatan lebih besar di luar sana, ujarnya dengan penuh emosi. Beberapa hari setelah penemuan Ahmad, jasadnya dimakamkan di sebuah pemakaman kecil di Los Angeles. Pemakamannya menjadi momen yang sangat menggetarkan hati, dihadiri oleh ratusan orang, termasuk warga Muslim dan non-Muslim. Banyak yang datang bukan hanya untuk memberikan penghormatan terakhir, tetapi juga untuk mengambil pelajaran dari kisah hidupnya yang luar biasa. Ibu Ahmad, Fatimah, berdiri di sisi makam anaknya dengan air mata yang terus mengalir. Aku kehilangan anakku, tapi aku merasa dia tidak benar-benar pergi. Dia telah meninggalkan warisan yang luar biasa bagi kita semua, ucapnya dalam suara yang bergetar. Ustaz Hasan, guru Ahmad, memimpin doa pemakaman dengan penuh hikmat. Ia menyampaikan bahwa kisah Ahmad harus menjadi pengingat bagi semua orang untuk selalu menjaga hubungan dengan Allah dan Al-Quran. Ahmad adalah contoh nyata bagaimana seseorang yang mencintai Al-Quran akan dicintai oleh Allah, katanya di hadapan para pelayat. Saat peti jenazah Ahmad diturunkan ke liang lahat, banyak yang tidak bisa menahan tangis. Beberapa di antara mereka bahkan menangis terseduh-seduh, merasa bahwa mereka sedang menyaksikan kepergian seorang hamba yang benar-benar mulia. Aku merasa bahwa ini bukan sekadar pemakaman. Ini adalah momen spiritual yang luar biasa, ujar seorang warga yang menghadiri pemakaman tersebut.
Ahmad telah mengajarkan kita semua tentang arti sejati dari ketakwaan. Kisah Ahmad tidak hanya menggetarkan hati warga Los Angeles, tetapi juga menarik perhatian dunia. Berita tentang pemuda tahfidz yang ditemukan utuh bersama Al-Quran di tengah kebakaran menyebar dengan cepat melalui media sosial, berita online, dan liputan televisi. Banyak orang dari berbagai belahan dunia yang merasa tersentuh oleh kisah ini. Tagar seperti keajaiban Ahmad dan cinta Al-Quran bahkan sempat menjadi trending di media sosial selama beberapa hari. Seorang penulis dari Timur Tengah menulis artikel panjang tentang Ahmad, menyebutnya sebagai pahlawan dari Los Angeles. Dalam artikelnya, ia mengatakan bahwa kisah Ahmad adalah bukti bahwa iman dapat menjadi sumber kekuatan di tengah segala cobaan. Ahmad mungkin telah tiada, tetapi pesannya tentang cinta kepada Allah dan Al-Quran akan terus hidup selamanya, tulisnya. Banyak tokoh agama, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, juga memberikan tanggapan atas kejadian ini. Mereka menyebut Ahmad sebagai simbol keteguhan iman di tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Bahkan, beberapa komunitas di berbagai negara mulai menggalang dana untuk membantu para korban kebakaran di Los Angeles, terinspirasi oleh semangat Ahmad yang selalu peduli terhadap sesama. Penemuan Ahmad tidak hanya menyentuh hati masyarakat luas, tetapi juga membawa perubahan nyata di lingkungan tempat ia tinggal. Banyak warga yang sebelumnya jarang memperhatikan kehidupan spiritual kini mulai merenungkan kembali hubungan mereka dengan Tuhan. Aku tinggal di lingkungan ini selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah benar-benar memahami pentingnya iman sampai kejadian ini, ujar seorang tetangga Ahmad. Ahmad telah membuka mata kami semua. Beberapa remaja yang tinggal di lingkungan Ahmad juga mengaku terinspirasi oleh sosoknya. Mereka mulai lebih sering mengunjungi masjid untuk belajar tentang Al-Quran dan agama. Aku ingin menjadi seperti Ahmad, seseorang yang dicintai Allah karena cintanya kepada Al-Quran, kata seorang pemuda bernama Ali. Ali bahkan berjanji untuk mulai menghafal Al-Quran, terinspirasi oleh dedikasi Ahmad selama hidupnya. Di luar komunitas Muslim, banyak warga non-Muslim yang juga merasa bahwa kejadian ini adalah pengingat bagi mereka untuk lebih mendekatkan diri kepada nilai-nilai kebaikan dan spiritualitas. Kisah Ahmad mengajarkan kita semua bahwa iman dan kasih sayang dapat bertahan bahkan di tengah api yang paling ganas sekalipun, ujar John, seorang tetangga Ahmad yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran. Meskipun Ahmad telah tiada, warisannya terus hidup di hati banyak orang. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap cobaan, selalu ada pelajaran yang bisa diambil. Ahmad telah menunjukkan bahwa cinta kepada Al-Quran bukan hanya tentang membaca dan menghafalnya, tetapi juga tentang menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup. Komunitas Muslim di Los Angeles memutuskan untuk mendirikan sebuah pusat pendidikan Al-Quran yang dinamai Pusat Tahfidz Ahmad. Pusat ini akan menjadi tempat bagi anak-anak muda untuk belajar dan mencintai Al-Quran, seperti yang dilakukan Ahmad semasa hidupnya. Kami ingin memastikan bahwa semangat Ahmad terus hidup melalui generasi mendatang, ujar Ustaz Hasan, yang akan menjadi salah satu pengajar di pusat tersebut. Di tempat lain, banyak orang yang mulai tergerak untuk mempelajari lebih dalam tentang Al-Quran setelah mendengar kisah Ahmad. Buku-buku tentang Al-Quran menjadi lebih banyak dicari, dan banyak komunitas Muslim yang mulai mengadakan kajian rutin untuk membahas isi kitab suci tersebut. Ahmad mungkin telah pergi, tetapi semangatnya untuk mencintai Al-Quran terus menyala di hati mereka yang terinspirasi oleh kisahnya. Fatimah, ibu Ahmad, mengalami rasa duka yang sangat mendalam setelah kehilangan anaknya yang begitu ia cintai. Ahmad adalah satu-satunya anaknya, sekaligus satu-satunya orang yang selalu menjadi penopang hidupnya setelah kepergian sang suami bertahun-tahun lalu. Namun, di balik rasa sedih yang begitu berat, Fatimah juga merasa ada kelegaan luar biasa di hatinya. Aku kehilangan Ahmad, tapi aku yakin dia berada di tempat yang lebih baik sekarang. Dia selalu bilang ingin meninggal dalam keadaan yang dekat dengan Allah, dan Allah benar-benar mengabulkan doanya, ujar Fatimah sambil tersenyum di tengah tangisannya. Hari-hari setelah kejadian tersebut, Fatimah sering duduk di kamar Ahmad yang masih tersisa sebagian, mengingat kembali semua kenangan tentang anaknya. Ia memandangi Al-Quran milik Ahmad yang kini telah menjadi simbol ketakwaannya. Al-Quran itu disimpan dengan hati-hati di sebuah tempat khusus di rumah mereka yang hancur. Setiap kali aku melihat Al-Quran ini,
Aku merasa Ahmad masih ada di sini, berbicara kepadaku, menyuruhku untuk terus sabar dan kuat, kata Fatimah kepada seorang tetangga yang datang untuk menjenguknya. Tidak hanya itu, Fatimah juga mulai merasa lebih tenang dengan kehadiran banyak orang yang datang untuk memberikan dukungan kepadanya. Aku merasa tidak sendirian, katanya. Kisah Ahmad membuat banyak orang mendekatkan diri kepada Allah, dan itu memberiku kekuatan. Ahmad mungkin sudah pergi, tapi dia meninggalkan cahaya yang tidak akan pernah padam. Fatimah juga mulai aktif berbicara di komunitas Muslim setempat, menceritakan kisah Ahmad sebagai inspirasi bagi para pemuda untuk lebih mencintai Al-Quran. Kisah Ahmad menjadi sumber inspirasi khususnya bagi generasi muda, yang merasa bahwa mereka seringkali terlalu sibuk dengan kehidupan duniawi dan melupakan pentingnya hubungan spiritual. Banyak anak muda, baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, yang terinspirasi oleh dedikasi Ahmad kepada Al-Quran. Aku tidak pernah benar-benar peduli dengan agamaku sebelumnya, tapi setelah mendengar kisah Ahmad, aku mulai berpikir ulang. Bagaimana mungkin seseorang memiliki iman yang begitu kuat di tengah kehidupan yang penuh kesulitan? Ujar seorang remaja bernama Karim. Di masjid tempat Ahmad biasa belajar, kelompok pemuda mulai mengadakan kelas tambahan untuk mempelajari Al-Quran. Mereka menyebutnya Kelas Inspirasi Ahmad. Ustaz Hasan, yang memimpin kelas tersebut, menceritakan bagaimana semangat Ahmad dapat menjadi teladan bagi semua orang. Ahmad adalah contoh nyata bahwa cinta kepada Al-Quran tidak hanya tentang hafalan, tetapi juga tentang pengamalan. Kita semua bisa belajar banyak darinya, kata Ustaz Hasan di hadapan para peserta kelas yang kini semakin bertambah jumlahnya. Tidak hanya di lingkungan lokal, kisah Ahmad juga menyebar ke berbagai komunitas Muslim di seluruh dunia. Video dokumentasi tentang Ahmad, yang diunggah oleh beberapa media sosial, mendapatkan jutaan penonton dalam waktu singkat. Banyak orang yang memberikan komentar positif, mengungkapkan bagaimana kisah ini telah mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Aku belajar dari Ahmad bahwa iman adalah perlindungan terbaik, bahkan di tengah bencana sekalipun, tulis seorang pengguna media sosial. Keajaiban yang menyertai Ahmad bukan hanya tentang tubuhnya yang ditemukan utuh di tengah kobaran api, tetapi juga bagaimana kisahnya mampu menggerakkan hati banyak orang. Bagi sebagian orang, keajaiban ini adalah bukti langsung dari kuasa Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya yang taat. Ini adalah pengingat bagi kita semua bahwa Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar dan beriman, ujar seorang pemuka agama yang mengomentari kejadian ini dalam sebuah wawancara televisi. Banyak orang yang datang ke lokasi kejadian, bukan hanya untuk melihat reruntuhan, tetapi juga untuk merenung dan berdoa. Tempat di mana Ahmad ditemukan kini telah menjadi semacam tempat ziarah, di mana orang-orang datang untuk mencari inspirasi dan memperkuat hubungan spiritual mereka. Aku datang ke sini bukan untuk melihat tragedi, tapi untuk mengambil pelajaran dari kisah Ahmad, ujar seorang perempuan muda yang menempuh perjalanan lebih dari 200 km hanya untuk mengunjungi lokasi tersebut. Keajaiban ini juga meninggalkan kesan mendalam bagi para petugas penyelamat yang pertama kali menemukan Ahmad. Salah satu dari mereka, seorang pemadam kebakaran bernama Daniel, mengaku bahwa kejadian ini telah mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Aku tidak terlalu religius sebelumnya, tapi apa yang aku lihat dengan mataku sendiri benar-benar mengguncang hatiku. Aku merasa ada kekuatan yang lebih besar di balik semua ini, katanya. Kisah Ahmad bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang pesan yang ingin ia sampaikan kepada dunia. Ahmad telah menunjukkan bahwa di tengah segala keterbatasan dan kesulitan, seseorang masih bisa hidup dengan cinta kepada Allah dan Al-Quran. Ahmad mengajarkan kita semua bahwa hidup yang singkat ini harus diisi dengan sesuatu yang bermakna. Dia meninggalkan dunia ini dengan cara yang begitu mulia, kata seorang ulama dalam sebuah khutbah Jumat. Di berbagai belahan dunia, banyak tokoh agama yang menggunakan kisah Ahmad sebagai contoh dalam ceramah-ceramah mereka. Mereka menekankan pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, bukan hanya sekadar bacaan. Ahmad tidak hanya menghafal, tetapi juga menghidupkan Al-Quran dalam dirinya. Ini adalah sesuatu yang harus kita contoh, ujar seorang imam di sebuah masjid di Inggris. Bahkan di kalangan non-Muslim, kisah Ahmad juga memberikan inspirasi. Seorang penulis Amerika, yang mengangkat cerita Ahmad dalam sebuah esai,
mengatakan bahwa kisah ini adalah contoh universal tentang kekuatan iman. Tidak peduli agama apa yang kita anut, kita semua bisa belajar dari keteguhan hati dan cinta Ahmad kepada sesuatu yang lebih besar dari dirinya, tulisnya dalam esai tersebut. Ahmad mungkin telah meninggalkan dunia ini, tetapi warisannya akan terus hidup di hati banyak orang. Dari keluarganya yang merasa terinspirasi untuk melanjutkan semangatnya, hingga komunitas yang lebih luas yang kini melihat Al-Quran dengan perspektif yang lebih dalam, Ahmad telah memberikan pengaruh yang luar biasa. Dia adalah contoh nyata bahwa seseorang yang hidup dalam kebaikan akan meninggalkan jejak yang abadi, kata Fatimah dalam sebuah wawancara. Tidak lama setelah kejadian ini, sebuah film dokumenter tentang Ahmad mulai diproduksi. Film tersebut bertujuan untuk mengabadikan kisahnya dan menyebarkan pesan yang ia bawa kepada generasi mendatang. Kisah Ahmad bukan hanya untuk Muslim, tetapi untuk seluruh umat manusia, ujar produser film tersebut. Ini adalah cerita tentang harapan, keteguhan, dan cinta kepada Tuhan. Bagi masyarakat Los Angeles, Ahmad akan selalu dikenang sebagai cahaya di tengah kegelapan. Kisahnya menjadi bukti bahwa di tengah tragedi, masih ada keajaiban yang mampu menyentuh hati. Ahmad telah menunjukkan kepada kita semua bahwa bahkan di tengah kehancuran, selalu ada harapan, ujar Ustaz Hasan dalam sebuah pidatonya. Dia telah pergi, tetapi cintanya kepada Al-Quran akan terus hidup di hati kita semua. Terima kasih sudah tonton video ini sampai selesai. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita YG mendengarkan, dan ada hikmah di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.